Ada nggak kepikiran pengen jadi pemerintah? Kalau aku jadi pemerintah nih, ikut terus. Gue mau membahagiakan keluarga gue dengan uang haram. Berat kayaknya, banyak haters. Udah play. Koloni Present, soal cerita. Ada kepikiran nggak pengen jadi pemerintah? Waduh, politikus. Harta tantanya. Apa ya? Jadi pemerintah. Enggak sama sekali. Enggak sih. Enggak. Pengen. Oh tidak. Nggak ada sih. Aku enggak. Suamiku nggak tahu. Sama saya enggak sih. Enggak suka. Enggak pernah? Enggak sih. Enggak sama sekali. Jujur aja. Sebenarnya untuk ke sana sih dari dulu itu ada sih kepikiran, cuman Ngeri banget gitu. Serem. Ada tukang bakso sebelah. Jam 1. Enggak sih kayaknya. Enggak. Ribet. Banyaknya haters. Pernah. Enggak. Sangat pernah. Bayangin. Gak ada sih sejauh ini kayak males banget sama politiknya. Jujur gak ada. Kalau misalnya ada sih maunya ya dibuat perusahaan sendiri lah. Sedikit kepikiran. Avokat hukum. Ya, aku di pemerintah. Setelah kan lulusnya langsung jadi itu PNS. Di jalurnya emang sana. politik pemerintah enggak Sama sekali. benar sama sekali Pernah sih. Gak ada. enggak Kalau kepikiran jadi pemerintah kayak enggak sih. Enggak sama sekali. Ribet. Males. Aku orangnya mageran. enggak ada sih sebenarnya. Jadi pemerintahan sih kepikiran sekali. Mungkin untuk saat ini belum. Pemerintah pasti ada. Enggak. Pengennya kerja di bank. Nggak ada, karena dari kecil dan dibilangin orang tua sebisa mungkin jangan masuk ke pemerintahan. Lembaga pemerintah sih nggak ada tuh, kayak lebih ingin bergerak sendiri aja loh. Enggak. Sama sekali nggak ada. Enggak. Kok gitu? Ribet karena terlalu banyak yang diurus, banyak orang diurus dan terlalu banyak data dan jadi ribet. Berat kayaknya, banyak haters. Pemerintah enggak sih. Enggak ada. Benar-benar enggak ada kepikiran untuk di bagian pemerintahan bekerja atau gimana pun, benar-benar enggak ada. Tapi dilihat juga dari sistem pemimpinannya juga seru juga kelihatannya ya buat jadi pemerintahan kayak gitu. Ada sih, cuma kayak departemen suatu kayak perusahaan atau apa pingin sih. Cuman kayak cakupan kayak pemerintahan dalam hal berhubungan dengan politik belum. Ingin bergerak sendiri aja loh. Cuman aku ngeruknya dari sana dulu. Misalnya kayak aku kerja di sana, nanti udah pensiun langsung ke sana, tak lebih dari jabatan sana. Sebenarnya karena muak sama pemerintahan yang terus bermasalah, jadinya pengen kepikiran kalau misalnya aku ada di dalamnya, bisa gak sih aku ngerubah sesuatu? Tapi misalnya kalau dikasih satu kesempatan ya, dikasih privilege gitu, ada nggak hal yang udah ada terus pengen lu rubah? Entah regulasi, entah apa, boleh yang ringan, boleh yang berat, bebas. Hal yang pengen kita lakuin apa ya? Dalam segi apa dulu pemerintah, dalam segi apa kan pemerintah itu bagi-bagi. Bebas. Nah, apakah menteri? Kalau bisa sih presiden langsung. Presiden. Kalau presiden lah. Ya, kalau presiden lah. Presiden. Pasti pengen mendengarkan aspirasi. Pengen Perihal kebebasan berpendapat sih yang kayaknya akhir-akhir ini sangat sulit kita dapatkan gitu ya, mulai dari UITE dan lain-lainnya yang iya sih bagus biar kita ngomongnya nggak sembarangan, tapi kok jadi kayak disalahgunakan untuk kita demokrasinya gitu. Kan sih buat seminar ya kayak sosialisasi kan ya. Tepat edukasi ya itu dah pokoknya kayak ya gitulah pokoknya gimana caranya saling menghargai. Terus kalau di Bali ini makin menyambut beraya lah kayak gitu tuh, soalnya di zaman sekarang ini Bali itu sedikit loh ada yang kayak gitu masih ingat-ingat konteksnya zaman-zaman kayak dulu.
pindahin ibu kota ke Papua gitu. Kalau aku dari pemerintah nih ikut terus. Gue mau membahagiakan keluarga gue dengan uang haram. Bercanda demi Allah, bercanda. Kalau punya wewenang mungkin aku mau buat sekolah sih, sekolah yang untuk anak-anak disabilitas begitu ya, supaya mereka bisa sekolah. Karena di sana tuh anak-anak kayak gitu nggak diperhatiin itu, anak-anak disabilitas. Beda sama di Jawa sih. Kalau aku itu sih untuk sekolah-sekolah anak-anak disabilitas. Kayak itu sih yang aku lihat ya sekarang. Contohnya kemarin nih baru ada kayak sumbangan gitu, tapi bilangnya tuh sumbangan itu kayak apa ya, kayak banyak gitu kan, sembako lah istilahnya, tapi yang cuma dapet tuh cuman beberapa doang, sama yang dapet tuh juga bukan sembako tapi malah cuma sayur-sayuran doang. Itu kan bukan sembako gak sih? Atau sebenarnya ngasih yang lebih bener itu kan udah pasti, sama ngaudit aja sih mungkin dari pusatnya kayak bukan kayak gitu, tapi tersalurkannya ke masyarakat kayak gitu. Tapi kan takutnya yang dicap jeleknya tuh siapa gitu kan, masih bingung gitu. Ngecek lah ya. Oke. Yang pertama tuh sih pasti mikirin ke rakyatnya ya. Contoh misalnya kayak sekarang gitu loh. Soalnya kan isu-isu gitu kayak dana BLT lah atau apalah yang bakal dikasih ke masyarakat yang tidak mampu itu nggak sampai sekarang tuh nggak kesana gitu dananya gitu. Jadi kan pemerintah tuh kurang maksimal gitu loh kinerjanya. Karena masih ada pemerintah kayak dia tuh kepentingan diri sendiri gitu loh. Memudahkan orang buat bayar pajak deh. Kayaknya kalau buat untuk masyarakat luas, aku belum kepikiran sampai sana. Karena aku mau perbaiki diriku dulu. Aku mau cari goalku tuh apa, aku mau capai baru ke orang lain. Karena menurutku kalau kita mau bantu yang lain, kita harus bantu diri sendiri dulu. Kembali untuk alam sama lingkungan sekitarnya sih, kayak benerin alam, ekosistem, bagi-bagi sama makhluk hidup lain gitu. Menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran. Orang-orang yang punya second akun di IG itu dilacak itu. Barang siapa yang bikin second akun langsung dipidana 10 tahun. Berdalih-dalih, komen kasar tapi bukan akun asli. Oh, ditangkap ya? Mencet Anda. Kurang efektif sih, kayak misalkan itu denda yang nggak pakai masker tuh. Bagi saya kan lebih konsepnya juga nggak jelas gitu juga. Nggak mungkin siap polisi tuh bakal ngeliatin, kamu nggak pakai masker kan, kita nggak bisa salahin juga gitu. Ini nih udah ngambil di laut, kita tebar juga di laut, udah ngambil di hutan, kita reboisasi, saling komunikasi lah malam gitu aja. Warga negara Indonesia itu sejahtera. Bagaimanapun caranya kan itu nomor 1. Ya, nomor 1. Mungkin kayak meningkatkan fasilitas di tiap-tiap daerah gitu ya. Pasti. Fasilitas pendidikan kayak gitu-gitu. Karena biar adil gitu semua. Sekarang kan online semua sekolahnya, biar sama gitu loh. Nggak di Jakarta ya bagus sinyalnya, di Papua kan jelek ya sinyalnya, nggak bagus, kasihan. Kalau aku dikasih jabatan, aku mau dikasih jabatan di bagian lingkungan aja dah. Jadi aku pengen ngubah supaya pola pikir masyarakat bisa mengubah masalah pengolahan sampah. Jadi kayak mereka bisa misahin sampah, dan jadi kayak sampah di Indonesia tuh kayak bisa tertata dengan rapi kayak di luar negeri, dan bisa jadi kayak zero waste gitu. Jadi kayak pengolahannya itu bisa bagus gitu, bisa rapi, dan akhirnya lingkungan kita jadi bersih, nggak ada sampah yang numpuk kayak di Ini sebenarnya dibuatnya peraturan itu pasti untuk mengekang supaya menjadi lebih baik kan. Tapi ada juga peraturan yang dibuat itu dipermainkan. Sebenarnya peraturan dibuat kan untuk supaya beratur kan, orang-orang itu bisa diatur kan. Tapi banyak orang yang tahu celahnya itu. Jadi memang peraturan itu harus diubah. Karena setiap waktu pasti ada orang mencari celah di peraturan itu. Mau korupsi. Kalau menjadi pemerintah aku mau korupsi. Karena bagi aku korupsi itu adalah kultur di Indonesia ini, yang dimana kita sering melihat ketika punya jabatan tinggi yang kita lakukan adalah korupsi, kemudian mengambil hal yang tidak semestinya kita lakuin. Tapi kalau aku jadi pemerintah, yang aku lakukan adalah aku pengen sesuatu yang tidak ada di Indonesia atau sesuatu yang belum ada di dunia, yaitu tentang meningkatkan sebuah skill K dengan tanpa belajar harus ke sekolah. Misalnya gini, mungkin udah ada atau belum ya, tapi Ki hanya perlu menyukai satu hal yang nanti itu Ki bisa kembangin jadi sesuatu yang oke. Misalnya gini,
passion di Ki adalah sebagai pembicara. Ki nggak perlu tuh belajar matematika pembagian perkalian yang mungkin Ki nggak tahu gitu. Tapi Ki perlu ngembangin skill Ki di sana. Karena kalau semua yang Ki ambil dan masuk ke kepala Ki nggak bakal bisa gini. Nggak bakal bisa kayak nggak bakal bisa nerima itu semua gitu loh. Karena Ki bakal mental Ki hanya fokus sama satu hal aja. Satu hal itu yang harus Ki kembangin. Dan kalau aku jadi pemerintah, aku mau ngembangin mungkin soft skill ya, secara personal orang biar dia terfokus nantinya mau jadi apa. Kan nggak mungkin ada orang yang gede, aku kayak mau jadi gembel gedenya atau prank sampah. Sistem. Kalau sistem mungkin sejauh ini kayak sudah sebenarnya sistem di Indonesia udah lumayan bagus. Cuman masalahnya itu yang buat gak berjalan itu kan di orang-orangnya sendiri kan, masih yang bandel, banyak yang pelanggaran. Kalau misalkan dari peraturan sendiri, kalau misalkan itu dijalankan udah bagus ya, apalagi kita dasarnya aksesnya Pancasila. Itu udah bagus. Cuman kalau misalkan mungkin lebih ditingkatin tuh paling sebel tuh bagian para korupsi itu sih. Jadi kayak koruptornya itu kasih hukumannya lebih tegas. Jadi nggak pandang bulu gitu. Kayak bener-bener kalau misalnya hukuman mati ya kalau nggak. Pingin memperluas penyebaran tenaga kesehatan dengan baik dan juga kayak akses kesehatan gitu. Contohnya kayak mungkin dianggap tabu banget ya, kayak di Bali loh udah terkenal banget dan juga kayak udah luas dan juga bakal maju gitu. Cuman aku ngeliat sih kayak ternyata di pelosok-pelosok Bali ada yang puskesmas dan sebagainya pun kayak masih belum terstandar gitu. Udah makanya sorry ya nggak ngejudge atau apa. Cuman menurut aku itu sih kayak lebih pemerataan tenaga kesehatan dan juga kayak alat dan juga akses kayak Gak usah ada pajak. Kita buka bisnis prostitusi sama minuman keras dan rokok, semuanya yang sifatnya negatif itu dilegalkan. Jadi kita mendapat pemasukan dari hal negatif tanpa membebankan masyarakat dengan pajak. Gak apa-apa merusak generasi. lebih ngemikirin gimana sih ngebangun wilayah aku juga dalam artian baik itu dari segi pendidikannya atau mungkin kesejahteraan finansialnya dan lain sebagainya. Mau benerin sih, mau lebih nge-improve industri kreatif di Indonesia sih. Misalnya lebih memajukan industri kreatif kok nggak sekedar gitu doang, biar lebih dihargai kan, kayak gitu. Soalnya kan aku ngerasa banyak ada kesenjangan sosial gitu sih, khususnya di umur orang tua kita, ya contohnya bapak kita atau bapak kita kan masih mikir yang kayak anaknya harus jadi polisi, anaknya harus jadi PNS. Jadi kayak yang kayak gitu tuh jadi standar kesuksesan orang. Nah jadi aku pengen kalau dapat privilege yang dibilang Kevin tadi, mungkin bakal menaikkan derajat ya bisa dibilang di industri kreatif. Soalnya kan itu sebenarnya nggak gitu, maksudnya nggak yang gitu-gitu aja industri kreatif. Itu sangat berpengaruh. Diri sendiri dulu. Iya kan, nggak muluk-muluk kan. Kalau misalnya yang ini kita nggak sejahtera terus cita-cita mensejahterakan orang lain ya cuma bisa sih sebenarnya. Ya kan, bukan soal uang, sejahtera itu bukan uang gitu. Walaupun memang banyak uang ya banyak seneng ya, mungkin ada yang beranggapan seperti itu. Tapi kalau aku pribadi, apa sih anak muda zaman sekarang tuh kalau aku bilang masih belum perlu uang, perlunya pengalaman, teman seru-seru gitu. Walaupun memang ada unsur uang di dalam, tapi tidak mutlak tentang uang gitu. Yang penting seneng gitu. Hal yang mau diubah di Indonesia itu sistem pendidikan. Soalnya sistem pendidikan di Indonesia itu kan mengutamakan nilai nih. Nah, di mana semua anak yang potensinya berbeda itu harus melalui proses akademis yang sama. Nah itu, jadi kan kayak kita banyak kehilangan bakat-bakat yang seharusnya bisa diasah sejak dini. Mungkin pengen biar bantuan dulu lebih cepat ya, kayak misalnya corona ini katanya ada bantuan tapi kok lama dulu ke masyarakat. Nah itu pendapat dan opini dari teman-teman kita. Tapi kalau kalian misalnya punya pendapat yang lain dan opini yang lain, kalau misalnya kalian jadi pemerintah mau ngapain, kalian bisa komen di bawah, penuhin kolom komentar, debat, silakan terserah. Dan jangan lupa klik channel subscribe. See ya di episode berikutnya.